Halo teman-teman, selamat pagi. Balik lagi di channelku BW Adventure and Touring. Hari ini kita terakhir di Jogja. Jadi kita nginep 2 malam di Jogja. Perjalanan hari pertama itu 500-an kilo, 15 jam lah kita dari Bekasi sampai Jogja. Mungkin kita macet sih jalanan. Jalan kita macet cuma dari Kerawang doang, nanti videonya bisa lihat di atas sini ya. Hari ini kita mau slow banget. Gini aja deh. Oke, hari ini kita mau perjalanan ke Malang sekitar 9 jam. Kita lewat Pacitan, Trenggalek, Blitar, Malang. Jadi kita lewat jalur selatan, nggak lewat jalur tengah yang lewat Ngawi, karena kayaknya bosenin. Jalur kita lewat Pacitan aja. Ya teman-teman, sekarang udah jam berapa ya? 6:30 kalau nggak salah. 6:30 kita mau sarapan. Nih gue udah mandi, habis sarapan kita langsung jalan. Ya maghrib lah kita sampai Malang palingnya. Semoga aja hari ini bagus. Matahari juga kayaknya terik banget, nggak hujan, jangan hujan karena hari pertama kita kan hujan ya. Oke teman-teman, ikutin terus banyak ini ya. Yogyakarta, salah satu kota yang menurutku paling bikin rindu untuk kembali. Dan pagi ini dengan berat hati kami harus meninggalkan kota yang sudah kami rindukan selama 2 tahun ini. Karena selama 2 tahun kami sama sekali tidak berkunjung ke kota ini. Pagi ini kami akan menyusuri jalan pantai selatan, di mana tujuan kami pertama adalah menuju Pacitan. Dan selanjutnya kami akan mengarah ke timur untuk selanjutnya malam ini akan finish di Malang. Yogyakarta tetap menyimpan rindu untuk kembali ya. Suatu saat kami pasti akan riding kembali ke sini. Setelah perjalanan kami keluar dari kota Jogja, sekarang kami akan mengarah ke salah satu tempat yang menurutku juga memiliki kota yang indah, yaitu di kota Pacitan. Kami sudah sampai Wonogiri ketika matahari masih belum menampakkan dirinya dengan seutuhnya. Dan dari sini kami akan menuju ke Bukit Bintang, di mana jalanan di sini juga sudah berliku dan cukup mulus, sangat mulus malah, bukan cukup mulus untuk kami lalui dengan kendaraan kami. Ini adalah Wonosari, di mana kami akan melintas dan menuju ke arah selatan. Dan dari selatan itu kami akan kembali mengarah ke timur untuk menuju kota Pacitan. Jalanan masih sepi pada pagi hari ini karena memang banyak pemudik yang sudah kembali ke kampung halaman. Sekarang ada tanggal 29 April. Sekarang adalah tanggal 30 April, di mana kami memulai perjalanan kami menuju ke Malang. Setelah kami melewati Wonosari dan kami akan mengarah ke Gunung Kidul, kami disuguhi perjalanan yang luas, mulus, dan enak banget untuk digunakan untuk riding ya. Untuk riding, dan ini adalah jalanan menuju ke Pracimantoro, di mana kami akan menuju ke salah satu kota kecamatan mungkin ya, yang kecil bernama Pracimantoro. Nah setelah itu kami akan masuk ke jalan, jadi kami akan keluar dari jalan nasional dan melewati jalanan kecil untuk tembus langsung ke Pracimantoro. Nah dari sini lurus kita akan ke Pracimantoro. Kami mengambil jalan lurus keluar dari jalan nasional. Jalan nasional akan tetap belok kanan ya. Nah belok kanan kita ke arah jalan nasional dan kami lurus melalui Semanu Pracimantoro, dan kami akan langsung tembus ke kecamatan Pracimantoro. Dan lagi-lagi kami disuguhi dengan jalanan yang asik banget untuk digunakan, asik banget untuk diajak riding ya. Jalanannya memang tidak begitu luas, tidak begitu besar, tapi aspalnya itu mulus dan kita akan naik turun bukit di daerah sini.
Selain itu di sini juga minim kendaraan ya, jadi kendaraan sini juga nggak banyak. Jadi kalau aku sarankan ke teman-teman yang akan lewat sini, lebih baik jangan lewat sini ketika malam, karena penerangannya di sini itu bahkan dibilang nggak ada sama sekali penerangannya. Kalau malam pasti akan gelap banget. Jadi kalau mau lewat sini lebih baik seperti aku, berangkatnya pagi dari Jogja, kalau mau mengarah ke Pacitan. Jadi lewat sini kita masih terang dan kita bisa menikmati hutan di kiri kanan, dan suara burung juga banyak di sini. Jalan juga enak, mulus. Bener-bener enak banget deh tempatnya buat dipakai riding ya. Sekitar jam 10 kami akhirnya masuk Pacitan, dan Opa, saya dan Nyonya resmi mengaspal di provinsi paling timur, yaitu Jawa Timur. Perjalanan begitu masuk kota Pacitan, bukan masuk kota sih, ini masuk kabupaten ya. Begitu kita masuk kabupaten Pacitan, jalannya itu langsung lebar dan mulus banget. Nggak tahu kenapa ya, selama aku riding di Jawa Timur, rata-rata jalan di Jawa Timur itu mulus dan lebar-lebar banget gitu. Nah, salah satunya ini ketika udah masuk Kabupaten Pacitan, jalannya itu lebar banget dan mulus banget jalannya. Ini kita tinggal mengarah ke kota Pacitan ya. Dari sini sekitar 15-20 menit kita sampai ke kota Pacitan. Oke teman-teman, perjalanan kita 2,5 jam dari Jogja, kita nyampe kota Pacitan. Perjalanan sekitar 100 kilo lah, 2,5 jam. Tadi jalan juga enak ya, ada teman-teman lihat jalannya. Dari sini kita ke Malang sekitar 6 jam lagi sampai Malang. Semoga saja maghrib ya, minimal kita sampai Malang, jadi nggak kena terlalu malam di jalan. Oke, ini kita istirahat sebentar, dari sini langsung cari Malang. Si Embul lagi. Si Opa berarti udah official berada di Jawa Timur. Oke, kita lanjut. Keluar dari kota Pacitan, kami berhenti sebentar di Iger Pacitan untuk beli dry bag untuk tempat naruh jas hujan, karena jas hujan akhirnya aku taruh di luar, nggak taruh di dalam box. Nah, kami akan melalui jalan Pacitan Ponorogo yang enak banget jalannya. Benar-benar begitu kita masuk ke Jawa Timur, benar-benar kita akan dimanjakan dengan jalanan yang mulus. Jadi teman-teman yang belum pernah riding ke daerah Jawa Timur, aku saranin coba untuk touring ke daerah Jawa Timur. Itu jalannya benar-benar mulus banget. Jadi ini jalan dari Pacitan ke arah Ponorogo ya. Jalannya itu bagus. Terus kita nanti akan di depan akan ketemu dengan sebelah kanan itu ada sungai. Jadi sungai itu kayak penambangan pasir gitu, tapi masih bagus tempatnya dan sepi banget jalanannya. Nah, di sini kita akan ketemu jalanannya juga, sumpah ini bagus banget. Jadi sebelah kanan itu kita tebing, nah sebelah kiri kita itu tebing, sebelah kanan itu sungai itu. Teman-teman bisa lihat itu ada sungai, ada batu-batu. Di batu-batu itu ditambang dari sungai itu. Dan arus sungainya itu deras banget ya. Jadi kalau memang sayangnya waktuku terbatas di sini, jadi aku nggak berhenti di sini untuk menikmati sungainya. Karena dia ada beberapa titik yang mirip-mirip air terjun kayak Riam gitu. Dan itu bagus banget. Tapi karena aku mengejar waktu menuju ke Malang, akhirnya kami tidak berhenti di sini untuk menikmati indahnya sungai ini. Aku nggak tahu namanya sungai apa. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa komen di bawah ya. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me.
Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times. Teman-teman, jam 12 berarti 1, 2, 3, 4 jam kita sampai di Gemah Harjo, depan kantor kepala desa. Kita lagi istirahat di masjid. Istirahat baca sebentar, toilet. Perjalanan jalan bagus banget ya. Teman-teman tadi bisa lihat jalannya dari Pacitan ke sini itu cakep banget jalannya, sepi lagi. Terus jalannya mulus, meliuk-liuk gitu. Enak banget jalannya emang. Habis dari sini kita langsung jalan ke Tulungagung. Kayaknya sih kita bakalan istirahat rest makan siang di Tulungagung situ. Sejam lagi lah, jam 21 kan. Nanti kita lihat kalau ada makanan kita berhenti dulu. Jam 12.30 kami akhirnya masuk ke Kabupaten Ponorogo yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Masuk kabupaten ini kami masih disuguhkan dengan pemandangan yang bagus, jalanan lebar, mulus, tikungan yang juga banyak. Jadi benar-benar masih indah banget ya tempat. Tuhan menciptakan Indonesia itu indah banget. Jadi buat teman-teman yang belum bisa menikmati Indonesia, carilah waktu untuk menikmati Indonesia, karena Indonesia itu indah banget. Ini masih daerah Jawa loh. Aku sudah menemukan tempat-tempat yang sebagus ini gitu. Ya teman-teman, dari sini perjalanan kita langsung mengarah ke kota Ponorogo, karena ini masih masuk Kabupaten Ponorogo ya. Nggak jauh dari sini kami akhirnya berhenti untuk makan siang. Karena sebenarnya kami udah telat ya makan siang. Kami makan siang sekitar jam 1, jam 1:30 gitu baru makan siang. Karena tanggal 30 April ini masih bulan puasa, jadi rumah makan masih banyak yang tutup. Karena kami menemukan ada warung bakso dan mie ayam yang buka untuk sekedar mengganjal perut kami untuk bisa melanjutkan perjalanan kami menuju ke Malang. Udah, kita lagi makan siang, makan bakso jam 1. Ini udah jalan kayak apa? Pak Iman Wonogiri. Ini pada tutup semuanya di sini di Ponorogo. Jadi depan kita ada belok kanan, ada Ponorogo Trenggalek jalannya. Sekitar 5 jam lagi dari sini, berarti jam 6 lah. Jam 6 kita nyampe. Jam 6 kita sampai. Kalau nggak banyak berhenti lagi ya. Kita sekarang makan dulu, terus kita jalan. Okay. Jam 14.21 kami tiba di kota Trenggalek. Kota yang menurutku cukup ramai ya kotanya. Jadi dari Trenggalek ini kami akan mengarah ke Tulungagung. Kota Trenggalek sendiri adalah salah satu kota di mana dia berada di antara Ponorogo dan Tulungagung. Untuk kota sini sebenarnya kami juga ingin istirahat, tapi itu karena berhubung masih bulan puasa, masih banyak tempat makan yang tutup, akhirnya kami tidak jadi untuk istirahat dan kami hanya sempat mengisi bensin di sini karena bensinnya Opa sisa 2 strip kalau aku nggak salah. Kami isi bensin di SPBU sini untuk melanjutkan perjalanan kami menuju ke Tulungagung.
Kota Trenggalek ini menurutku bisa jadi salah satu kota untuk teman-teman yang akan transit ya, karena kotanya cukup lumayan besar. Jadi buat teman-teman yang mau transit perjalanan menuju ke Jawa Timur, kota ini bisa jadi solusi untuk transit atau sekedar istirahat, mau menginap ataupun tidak. Dan sini juga bengkel-bengkel juga banyak ya, yang mau servis motor atau apapun. Sini juga banyak bengkel cukup besar, ada Honda, ada Yamaha. Nah, di sini kami mengisi bensin untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Tulungagung dan Blitar. Jam 3 sore kami sampai di kota Tulungagung. Kota yang menurutku juga cukup nyaman untuk disinggahi. Teman-teman bisa lihat di depan sudah menunggu kami awan mendung yang sepertinya sebentar lagi akan menurunkan hujan ke bumi. Kami hanya berhenti sebentar di Tulungagung karena lagi-lagi disasarin sama Google. Bukan disasarin sebenarnya, dikasih jalan potong, tapi jalan potongnya ada perumahan. Kami nggak mengikuti, akhirnya kami berhenti sebentar. Nah, akhirnya kami berhenti cukup lama di salah satu minimarket karena nyonya sudah melihat depan kayaknya hujan, tapi dari arah Blitar itu sudah banyak yang pakai jas hujan. Akhirnya kita berhenti sebentar, kita beli minum dan berdiskusi apa kita mau pakai jas hujan apa enggak. Ternyata setelah kita diskusi, oke, kita pakai jas hujan, dan ternyata setelah kita pakai, benar saja di depan itu hujan deras. Oke, ini teman-teman, ini adalah alun-alun kota Tulungagung. Nah, alun-alun ini cukup ramai ya, kalau malam pasti ramai banget di sini. Di sini juga ada Masjid Raya Tulungagungnya, dan di sekitar sini juga banyak tempat makan. Jadi kalau teman-teman yang mau makan juga bisa di sekitaran alun-alun ini. Nah, ini teman-teman, setelah kita berhenti pakai jas hujan, ternyata di depan sudah menunggu kita hujan yang cukup deras. Sebenarnya hujannya itu ketika kami lihat tuh sisa gerimis ya, cuman cipratan di kendaraan depan itu cukup membuat basah. Jadi kami putuskan oke, jas hujan kita pakai sampai ke kota Blitar. Jadi kami lewat sini udah sisa-sisa hujan yang cukup deras. Akhirnya kami tetap pakai jas hujannya sampai kota Blitar karena ribet banget, terus buka pakai lagi gitu. Jam 4 sore kami sampai di kota Blitar. Di kota Blitar ini juga kami tidak mampir ya, dan tidak berhenti sama sekali karena memang kami mengejar waktu karena sudah jam 4 sore, kami tidak mau terlalu malam sampai di kota Malang. Berhubung kami makan siangnya hanya makan bakso dan mie ayam. Jadi dengan perut kami berdua yang memang punya asam lambung, kami tetap menjaga makan sih di touring kali ini. Jam 17.32 kami sudah sampai di arah Jalan Kembar, arah ke Panjen, sudah mengarah ke Kabupaten Malang. Dan di sini kami sudah buka jas hujan ya. Sini udah mulai gelap dan jalannya masih tetap mulus banget. Karena kemarin kami ngejar itu sampai, kalau bisa sampai hotel itu tidak lebih dari jam 8 malam. Karena berhubung besok kami akan menuju ke Bromo. Jadi kami akan menginap 2 malam di Malang. Malam ini kami menginap istirahat, besok kami akan eksplor Bromo, dan besoknya lagi kami akan lanjut lagi ke timur. Timurnya kemana? Teman-teman tungguin aja episode selanjutnya. Jam 18.19 kami sudah masuk ke kota Malang. Kota Malang itu ternyata cukup besar ya. Dulu aku sempat ke sini tahun 2017 atau 2018, aku lupa.
waktu itu aku bawa dulu dari Surabaya ke Malang, ke Batu apa ke Malang gitu aku lupa. Jadi kita lewat tol karena waktu itu gue bawa mobil. Nah ternyata ketika bawa motor masuk kota Malang itu cukup besar kotanya, dan fasilitasnya juga banyak gitu loh. Ini kita masih mengarah ke hotel ya, karena gue udah booking hotel di Malang. Untuk trip kali ini kami memang tidak mau ngoyo karena badan tuh harus diistirahatkan. Bisa dibilang ini adalah touring terjauh untuk aku sampai saat ini, karena sudah lama banget aku nggak touring jauh. Benar-benar mengembalikan stamina badan lagi untuk bisa menyesuaikan dengan ritme touring yang hanya 8 hari. Ya teman-teman, kami melakukan perjalanan ini dari Bekasi ke Bali, pulang lagi ke Bekasi itu dalam jarak waktu 8 hari. Ini kalau teman-teman yang mau lihat detailnya, nanti aku bikinin videonya setelah video episode perjalanan ini tayang semua ya. Jam 18.39 atau jam 18.40 lah, kami akhirnya tiba di hotel. Hotel kami berada di tengah kota. Kami sengaja cari di tengah kota karena untuk cari makan lebih gampang, satu. Terus untuk kita mau laundry baju segala macam ya lebih gampang. Oke teman-teman, beginilah perjalanan kami pada perjalanan touring dari Jogja menuju Malang. Total kilometer yang kami tempuh adalah 358 km dalam waktu 8 jam 29 menit. Sebenarnya kalau kami jalan terus pasti akan lebih cepat sampai ya, karena kami banyak berhenti, terus hujan juga. Jadi akhirnya kami 8 jam setengah baru sampai di Malang dan masuk hotel. Oke teman-teman, demikian perjalanan hari ketiga kita, episode kedua ini dari Jogja ke Malang. Klik like kalau suka video ini, klik dislike kalau nggak suka. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Akan lebih seru lagi karena kita akan ekspor Bromo. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah nonton. Dadah.